Bapak Suwarni. Jadi lawan wal akhirin tabaraka wa bi sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa qadrihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. awal tinggal awal Kenabian kami al-hajat Jami syiar Tarafama bi'andak Allah darajat Wadu paling asohya Jadi Arai fil khayati Adat teman Rabbana dolamna Amstana wa ilam parlana Tarhamna lana Bernama minal khusrin Allahumma inspana Wa nas'alu Wa bijail fa'atah Al-Fatihah Nabi Barokatil Fatihah Nabi Hadir Al-Fatihah Ya Farijal Hami wa yang Harunat Ya Allah Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah Amin wa min rabbati yasilana Yasilana Bintini wa tuliya wa al-akhirah Inna ala kulli syai'in qadir Allahumma inna syukru salamatan fiddin Wa'afiatan fid jasad Wasiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taban qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut amin al-maut wa najat min nar wa indal hisab wa jalal dana ya ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa jannata ma'al abrar aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Suwarni. Selanjutnya sampailah kita pada acara pada siang hari ini, yaitu paparan dari Bapak Pengawas Pembina Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Imam Sapori Magister Pendidikan. Sebelum acara pemaparan dari Bapak Sapori dimulai, mohon untuk Bapak Ibu segera untuk memuyutkan mikrofonnya supaya suara beliau nanti jelas bisa kita dengarkan. Mohon Pak Sapori dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Pembina dalam kaitannya dengan pembinaan ini, insya Allah ada 14 sekolah ingkang sepindah dari SMK PGRI Pras Kediri, SMK PGRI Kota Kediri, SMK Kerta Negara Wates Kabupaten Kediri, SMK Kertanegara Kota Kediri, SMK Ahmad Yani Kabupaten Kediri, SMK Pelosok Klaten Kabupaten Kediri, SMK Karya Kabupaten Kediri, SMK Putra Harapan Lemahan Kabupaten Kediri, SMK Timka Pari, dan SMK Negeri Keras serta
SMK Negeri 3 Kota Kediri, serta yang super SMK pusat keunggulan yaitu SMK Pelosok Klaten Kabupaten Kediri. Ibu Bapak yang saya hormati, ini gara-gara COVID sehingga Pak Satori selaku pengawas pembina itu terpaksa melakukan tugas pokok dan pentingnya melalui dunia maya. Nah, punten Bapak Ibu, saya mohon maaf, kita menyesuaikan dengan adaptasi new normal, dengan PPKM dan seterusnya demi keselamatan kita semua, karena kesehatan adalah di atas segala-galanya, sehingga kita mengutamakan kesehatan, maka kegiatan kita selesaikan dalam bentuk Zoom, dalam bentuk Google Meet semacam ini, ataupun menggunakan alat-alat media elektronik yang lainnya sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kami sungguh senang, bahagia, dan sekaligus terharu ya bisa ketemu panjenengan semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, teman-teman guru Kapropli, guru BK, dan sebagainya. Dalam dunia nyata, dunia luring, justru mungkin kita tidak bisa ketemu secara langsung karena kesibukan panjenengan sedoyo. Dan judulnya adalah saya selaku pribadi dan juga selaku ASN sebagai pengawas sekolah panjenengan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa melakukan pendampingan ke sekolah yang panjenengan pimpin sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ini pertemuan pertama di dunia maya ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan beberapa pertemuan yang lain. Minimal ada 8 kali pertemuan Bapak Ibu, tapi tidak semuanya diikuti oleh kepala sekolah ya. Nanti saya ceritakan skedulnya begitu, siapa yang diundang dan sebagainya, karena kadang pembinaannya itu ada yang melibatkan kepala sekolah, wakase, guru dan sebagainya. Ada yang hanya wakase dan kaprofi, ada yang hanya guru, BK dan seterusnya. Ada yang hanya kepala sekolah saja ya. Tentu kepala sekolah dengan didampingi oleh teman-teman operator nih, karena mungkin kepala sekolah yang seusia Pak Imam Satori tentu sudah tidak muda lagi ya. Saya juga menyadari bahwa untuk bercengkrama melalui dunia maya ini perlu dipahami perangkat piranti kita, LMS kita, dan bagaimana cara kita menyapanya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Insya Allah kalau murid-murid kita Bapak Ibu, kalau murid-murid kita malah lebih pinter, lebih canggih daripada kita. Kalau kita orang tuanya mungkin pinternya, maaf ya, itu membelikan HP saja yang berandroid ya. Sedangkan penggunaannya mungkin anak-anak jauh ekspektasinya lebih tinggi, lebih cepat beradaptasi daripada kita. Tetapi tentu teman-teman guru SMK yang masih muda-muda tentu harus lebih bersemangat dan jangan waleh-waleh mendampingi kita-kita yang sudah memasuki 3 zaman ini ya, zaman sepur lempung, kemudian zaman sekarang ini ya, dan di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini, siang hari ini ada 2 hal kegiatan sebetulnya ya, 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah pembinaan ya guru dan kepala sekolah. Jadi yang pertama ini pembinaan dulu.
pembinaan dulu secara umum, terus nanti selesai ganti background ya, ganti background nanti. Nah, oleh karena itu saya akan coba share screen ya untuk yang terkait dengan pembinaan guru. Mudah-mudahan ini bisa dilihat Ibu Bapak. Mungkin masih loading ya. Jelas Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Oke. Ya, untuk loading memang kadang perlu waktu beberapa detik begitu ya. Selanjutnya nanti insya Allah mudah-mudahan bisa lancar, tidak hujan dan listrik tidak padam, karena itu merupakan salah satu kendala ya. Hujan dan listrik padam, sinyal hilang, itu kendala. Ibu Bapak yang saya hormati, pembinaan guru dan kepala sekolah itu kami lakukan 8 kali. 8 kali. Idealnya memang bertatap muka langsung di sekolah ya. Tapi sekali lagi karena kita PPKM rasanya tidak memungkinkan untuk itu ya. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini nampaknya bandel sekali ya. Sudah berulang tahun, ini sudah lebih berapa bulan ini? Sudah Juli ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi 1 tahun 4 bulan ya. Sudah terlalu lama ya, terlalu lama. Dan kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berikhtiar, sudah cuci tangan, sudah menggunakan masker, sudah menggunakan berbagai piranti alat kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, tidak ada yang terkena suatu penyakit apapun, termasuk yang COVID-19, baik COVID yang awal ataupun COVID yang baru. Ibu Bapak yang saya hormati, tentu yang repot di sekolah adalah kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru dan peserta didik, dan pengawasnya juga repot ya. Pengawasnya repot karena juga nggak bisa memantau langsung di sekolah. Oleh karena itu kita siasati antara lain dengan cara Zoom semacam ini, Meet semacam ini. Fokus masalahnya adalah bahwa kegiatan pembinaan guru dan kepala sekolah pada masa pandemi ini yaitu pembinaan, pembimbingan dan pelatihan, pemantauan dan penilaian kerja kepala sekolah. Ya, tentu ini nanti setelah acara ini kami akan melancarkan instrumen-instrumen. Insya Allah nanti diisi dengan Google Form ya, Insya Allah begitu. Sudah kita siapkan, karena itu pengawas pembina meminta kepada panjenengan sedaya untuk mengirimkan alamat email panjenengan masing-masing, karena nanti di alamat tersebut akan kita selesaikan bersama-sama tugas-tugas pokok sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai wakasek, mungkin sebagai kaprokli, guru BK dan seterusnya dalam mengawal pendidikan kepada peserta didik di sekolah tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian penyelenggaraan program supervisi manajerial itu dilakukan dengan work from home. Dan ini sudah kita lakukan. Kita mulai pertama kali Bapak Ibu, ini telurnya pecah nih, netes ya. Kita melakukan work from home. Bapak Ibu kalau jenengan ke cabang dinas pendidikan di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 2 di Likar Sekartaji itu sepi sekali. Pagi tadi saya jam 6:30 di sana belum ada orang. Sampai saya tunggu jam 9 lebih nggak ada orang. Karena apa? Memang pengawas juga dijadwal. Pengawas juga ada yang WFO, ada yang WFH ya. Dan sebagian besar di Jawa Timur ini pengawas itu WFH ya. WFO itu seminggu minimal sekali. Kemudian masalah berikutnya adalah akses dan fasilitas internet. Tadi sudah saya katakan, ya termasuk listrik, cuaca. Ya, cuaca itu meskipun tidak hujan, kalau anginnya kencang itu biasanya listrik kalau
kampung, di kabupaten seperti di Kandat itu biasanya mati juga ya. Jadi terang benderang, angin kencang, biasanya listrik tiba-tiba padam. Kalau ini terjadi, berarti kegiatan ya mau nggak mau ya harus di cancel ya, ditunda begitu. Kemudian berikutnya masalahnya adalah literasi digital kita, guru, pengawas, kepala sekolah dan tenaga kependidikan, staf tata usaha, KTU, ya itu perlu untuk ditingkatkan. Kemudian masalah yang terakhir adalah bagaimana kita menyusun instrumen pendukung dalam pembinaan. Ini artinya pengawas seperti tadi sudah saya sampaikan, itu dalam waktu yang dekat akan meluncurkan instrumen-instrumen yang dimaksud. Tujuan dan sasaran untuk pembinaan guru dan kepala sekolah di masa pandemi COVID, di masa pagebluk ini adalah terjadinya peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah ya. Apakah sebelumnya sudah berjalan dengan baik? Saya yakin dan percaya sebelum kepala sekolah divisitasi oleh pengawas, saya yakin dan percaya sekolah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan normalnya COVID. Normalnya COVID apa ya? Daring ya. Kalau nanti hijau bisa luring ya. Tetapi ini sementara kita masih daring dulu. Untuk Jawa dan Bali, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kemudian sasaran pembinaan adalah kepala sekolah sebagai top manager di sekolah, para guru sebagai ujung tombak, kemudian mentransformasi ilmu, sikap dan tingkah laku, serta staf pegawai yang membantu administrasi pelaksanaan seluruh proses kegiatan belajar dari rumah yang tetap mengacu pada himbauan pemerintah untuk stay at home, jadi melakukan kegiatan dari rumah. Mudah-mudahan kegiatan meskipun dari rumah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ibu bapak yang saya hormati, ruang lingkup dalam kegiatan ini adalah supervisi manajerial tetap dan supervisi akademik. Dan ini mohon maaf dan terima kasih sekaligus, moga-moga sudah dilaksanakan oleh bapak dan ibu kepala sekolah, sehingga kami nanti bisa memantau melihat hasil yang sudah dilakukan oleh panjenengan sedaya selaku pimpinan di tingkat sekolah binaan. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan, pemantauan dan penilaian terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar. Kemudian penyelenggaraan program supervisi manajerial dengan kondisi dalam rencana kerja, work from home, WFO ya. Kemudian mengidentifikasi akses dan fasilitas internet. Bagaimana panjenengan menyiapkan peserta didik. Nah, nanti akan kita buatkan instrumen untuk itu menggunakan alat apa saja. Kemudian mengidentifikasi tingkat literasi digital kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Menyusun instrumen pendukung. Sekali lagi nanti akan kita lancarkan. Kemudian supervisi akademik, perangkat pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru semuanya. Ibu bapak ya saya hormati, perangkat pembelajaran untuk sekolah yang tidak SMK pusat keunggulan, SMK PK, maka persiapannya seperti biasa. RPP 1 lembar ditambah dengan beberapa alat dukung yang lain. Sedangkan untuk SMK PK itu SMK Negeri 1 Pelosok Klaten itu di samping sesuatu yang baru, mereka harus membuat bahan ajar yang lebih dari 1 lembar, bisa 5 lembar, bisa lebih, ada yang sampai 10 lembar. Ini tantangan baru dari sekolah penggerak di SMK PK. Kalau di SMA umum itu namanya bukan sekolah pusat keunggulan, tetapi sekolah penggerak, SMK
SMA penggerak. Di Kota Kediri itu ada 4 insya Allah SMK Brawijaya, yaitu SMA Negeri 5 Kota Kediri, SMA Muhammadiyah Kota Kediri, kemudian sekolah yang swasta lain ada 2 lagi, yaitu Pawiatan Doho Kota Kediri, dan yang terakhir Arisalah, insya Allah itu. Jadi 1 negeri dan 3 swasta. Sedangkan SMK PK untuk di Kota Kediri itu ada 2, SMK Negeri 1 Kota Kediri, SMK Negeri 2 Kota Kediri. Di kabupaten ada 2, SMK Negeri 1 Klaten dan SMK Pawiatan Daha 3 Kota Kediri. Itu yang 4 SMK tadi memang di kelas 10 semuanya itu pendekatannya, model pembelajarannya berbeda. Misalnya ada profil pelajar Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu sudah selesai. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Wakasek dan tim komite pembelajaran di sekolah sudah melaksanakan IHT dan sudah selesai. Mudah-mudahan aksinya di lapangan itu bisa berjalan dengan optimal. Kita doakan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan supervisi manajerial dan supervisi akademik pada musim pandemi COVID? Tentu berbeda dengan musim normal. Kita akan melakukan dan mengeksekusi anjuran dari pemerintah, yaitu jaga jarak, physical distancing, kemudian pengawas, guru, kepala sekolah, dan TNI tetap sehat, tetap aman, dan tetap terus bisa bekerja dengan dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kerangka berpikir kita adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Ibu Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan. Pendekatan yang kami lakukan adalah kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah jenis pendekatan di mana pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru secara bersama-sama bersepakat untuk mencari solusi dan melaksanakannya. Bagaimana sebaiknya proses belajar mengajar ini dilakukan. Jangan hanya menggunakan satu perintah, tetapi kadang-kadang Bapak Ibu guru, pengampu mata pelajaran, dan kepala sekolah sekali-kali melakukan Zoom meeting kepada peserta didik, pada anak-anak, agar kita tidak hanya mendengar suaranya, tetapi juga melihat minimal wajahnya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemudian metodenya dengan persiapan semacam ini, koordinasi melalui MKKS, guru, MGMP, melalui telepon, melalui WA. Kalau Pak Satori itu aktif koordinasinya melalui WA ya, melalui WA grup kepala sekolah, grup pengawas dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta KTU dan teman-teman dari operator. Mengapa terlibat semuanya itu? Untuk memudahkan penyelesaian tugas-tugas ya. Karena saya menyadari kepala sekolah banyak tugas, banyak tanggung jawabnya, sehingga kadangkala saking banyaknya kegiatan yang silih berganti 24 jam itu belum sempat mendistribusikan tugas, sudah ada tugas yang lain. Sehingga dengan demikian kami buat berlapis informasi tersebut agar bila mana kepala sekolah berhalangan untuk melakukan pendistribusian tugas, maka bisa dibantu oleh Bapak Ibu wakil kepala sekolah, KTU, dan teman-teman operator. Tentu tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian pengawas mengoreksi, memberi masukan penyempurnaan perangkat pembelajaran RPP dari rumah. Wah, ini pada sekolah binaan Pak Satori ada
14. Kalau rata-rata di atas 50 berarti 14 kali 50. Hampir 1000 gurunya Bapak Ibu. Hampir 1000. Mudah-mudahan bisa ngayai, mudah-mudahan bisa ngayai. Bila tidak, maka akan kami lakukan dengan mengambil sampel saja. Saya mohon maaf bila tidak semua guru tersentuh oleh layanan. Oleh karena itu dengan daring ini mudah-mudahan nanti bisa. Dengan Google Form insya Allah minimal bisa terkomunikasikan. Kemudian bagaimana guru melaksanakan pembelajaran BDR, belajar dari rumah. Apabila memungkinkan kegiatan guru belajar dari rumah itu direkam Bapak Ibu. Kemarin ada Monef dari Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, rekaman video panjenengan melakukan proses belajar mengajar, kepala sekolah melakukan rapat-rapat koordinasi, pemantauan kepada siswa, itu videonya dilihat sebagai bukti fisik. Kemudian dalam pelaksanaan juga pengawas melaksanakan observasi dengan moda daring, ya, grup, Webex, Zoom, Team, dan lain-lain. Ini saat ini kita melakukan dengan daring dan menggunakan aplikasinya dari Google Meet. Ya. Kenapa menggunakan Google Meet? Karena Google Meet itu lebih dari 40 menit insya Allah bisa berkomunikasi. Kalau dengan Zoom itu hanya dibatasi selama 40 menit. Kadang belum ada 40 menit sudah habis. Kecuali yang berbayar Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya, kecuali yang berbayar. Kemudian evaluasi. Evaluasi hasil pembinaan guru pada masa pandemi COVID. Nanti kita siapkan perangkatnya. Evaluasi hasil pembinaan kepala sekolah pada musim pandemi COVID-19. Dan evaluasi hasil Monef ujian sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil Monef ujian sekolah insya Allah di Capdin melalui aplikasinya Kasih SMK, insya Allah panjenengan sudah melakukan isian data tersebut. Sedangkan untuk yang pengawas memang masih menunggu, ya, menunggu untuk dikirimkan karena yang dari pengawas ada sedikit berbeda. Jadi bukan Monef langsung, tetapi semacam laporan, ya, laporan kegiatan hasil kegiatan ujian di sekolah, termasuk nanti PPDB dan seterusnya. Kemudian hasil pengawasan supervisi PBM guru masa COVID itu yang disupervisi apa? Seperti biasa ketika masa sebelum COVID, yaitu sarana atau media yang Bapak Ibu gunakan dalam berkomunikasi dengan peserta didik, dengan siswa selama di rumah. Apakah menggunakan WA, email pribadi siswa, email grup, Google Classroom, Google Drive, Quiz, Kahoot, Wiper School, Luring, atau manual. Manual itu artinya dengan luring. Anak-anak secara berkala datang ke sekolah sedikit-sedikit. Tapi ingat di musim PPKM ini sebaiknya memang tidak ada pertemuan di sekolah untuk meminimalisir sebagai ikhtiar kita agar semuanya sehat. Ibu Bapak yang saya hormati dan Bapak Ibu Wakasek serta Kaprokli Guru BK yang saya hormati pula, Bapak Ibu bisa membantu siswa belajar di rumah dengan memberikan materi pembelajaran sesuai program pembelajaran. Yang B, soal-soal ulangan ujian sesuai materi pembelajaran. Atau mungkin yang lainnya. Silakan nanti ini kita buatkan aplikasinya nanti untuk diisi, ya. Kemudian hasil pengawasan supervisi kepada kepala sekolah di masa COVID-19, yaitu untuk melakukan koordinasi dengan guru di sekolah Anda, apa yang dilakukan oleh jenengan sebagai kepala sekolah, dengan alat apa, rapat di sekolah atau rapat di rumah untuk kegiatan di sekolah. Yang B, melalui telepon atau WA atau SMS, melalui Google Classroom, melalui Zoom, Google Meeting, Team, Faksimil, melalui website sekolah atau yang lainnya. Ya, silakan nanti isi angketnya dari Google Form pengawas pembina.
Kemudian seberapa intensif Bapak Ibu melakukan koordinasi dengan guru, karena perubahan sewaktu-waktu dan sangat cepat, sehingga itu membutuhkan kesabaran, ketelatenan ya. Termasuk Bapak Ibu guru, jangan gerundel, jangan geresulok. Wah, satu tugas belum selesai, kok ada tugas yang lain. Memang era sekarang semacam itu Bapak Ibu. Era sekarang itu cepat berubah, dan yang tidak berubah hanya satu. Apa? Ya perubahan itu sendiri ya. Jadi kita harus tetap melakukan kegiatan semacam itu. Bagaimana Bapak Ibu membuat jadwal pembelajaran selama siswa belajar di rumah? Nah, nanti pilihannya bagaimana? Nanti diisi di Google Form. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memonitoring BBM yang dilakukan oleh guru? Prestasinya bagaimana? Dan seterusnya. Terus termasuk ngoprah-oprah anak-anak yang tidak mengerjakan, bagaimana caranya? Apa peran guru BK? Nah, di sini. Jadi, yang ketujuh, kegiatan apa yang dilakukan oleh guru untuk melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa? Kemudian, selama kegiatan pembelajaran di rumah, bagaimana keadaan guru dan tenaga sekolah? Ini satu persoalan tersendiri, Bapak Ibu. Bagaimana guru melakukan presensi? Alhamdulillah di tingkat provinsi sudah ada kita e-presensi ya, yang mana kalau WFH itu dilakukan sehari 3 kali, pagi mulai jam 6 sampai jam 7, kecuali hari Jumat jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 7 pagi, itu yang pagi. Kemudian siang jam 12 sampai jam 13, kemudian sore mulai jam 15.30 sampai jam sebelum 21, sebelum jam 21. Itu kalau WFH. Kalau WFO sama jadwalnya, tetapi yang bersangkutan itu datang ke kantor. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau ada izin bagaimana? Izin dilampirkan, di-scan, di PDF atau di JPEG, kemudian dilampirkan. Atau mungkin ada tugas-tugas ya, tugas Zoom meeting, tugas daring, tugas kegiatan mengikuti apa, dari mana instansinya yang melakukan, ya itu silakan dilampirkan. Kemudian MUNEF, ujian semester masa COVID-19. Kemarin, alhamdulillah kemarin panitia sudah melaksanakan dengan baik, sehingga anak-anak ternyata 99% naik kelas, kecuali anak-anak yang mengundurkan diri gitu. Ternyata di SMK dan di SMA banyak peserta didik yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri. Saking asiknya mereka lama tidak masuk sekolah, mereka masuk langsung ke dunia kerja, ke dunia usaha. Buka warung, buka usaha, ikut orang dan sebagainya. Dapat uang. Lah, ngerti enaknya punya uang, akhirnya anak-anak kebablasan. Terus meninggalkan sekolah. Itu yang terjadi selama ini. Saya diam-diam melakukan semacam survei. Saya lihat kalau anak-anak muda kerja di toko atau di mana, ternyata adalah anak-anak yang sekolah. Ada satu pengalaman yang menarik Bapak Ibu. Ketika Pak Satori mengikuti kegiatan selama 10 hari sebagai pengawas untuk mendampingi SMK PK, yaitu SMK Pelosok Klaten kemarin. Alhamdulillah selesai mengikuti kegiatan, maaf ya, matanya Pak Satori merah, panas, datang dan sebagainya. Nah, kemudian apa cerita ini hubungannya dengan kompetensi di luar sekolah anak-anak SMK? Adalah saya diberitahu oleh teman-teman guru yang kebetulan MGMP-nya itu di bawah binaan Pak Satori. Suatu saat itu sebulan yang lalu saya melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman ketua MGMP, MGBK Kota dan Kabupaten Kediri. Itu saya tidak mengeluh tapi menceritakan kalau ada akibat dari terlalu lama di depan laptop, di depan HP mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, sehingga dikasih tahu
ada siswa saya yang bisa memberikan gurah. Saya tanya, apa gurah itu? Gurah itu ternyata bahasa Arab yang intinya adalah mengobati mata dengan herbal. Saya antara percaya dan tidak, antara yakin dan tidak yakin. Karena apa? Yang sakit itu mata. Kalau keliru pengobatannya, maka bisa patah, bisa menjadi tidak bisa melihat. Akhirnya saya tasek teman-teman tadi yang memberi info tadi, kemudian saya datangkan anaknya karena saya diberi nomor WA-nya. Alhamdulillah bisa sembuh Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hadi, Kepala SMK Negeri 3 Kota Kediri, salah satu murid panjenengan, punya kompetensi luar biasa, bisa membantu melakukan proses penyembuhan dari sakit mata akibat radiasi. Ibu Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan. Ini sepertinya promosi ya, sepertinya promosi, tetapi faktanya begitu Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah panitia mewajibkan pemakaian masker, cuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan di sekolah. Ini kalau mungkin dilakukan giliran Bapak Ibu guru piket di sekolah. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian tetapi sebaiknya ada giliran memang. Jangan sampai sekolah itu kosong. Karena apa? Bisa saja ada yang meminta legalisir, surat keterangan dan sebagainya. Kemudian panitia mengatur social distancing, physical distancing. Kemudian kembali lagi pada masalah ujian semester, yaitu itu alhamdulillah tidak ada klaster part ya, tidak ada klaster part ya, tidak ada klaster ujian sekolah, dan jadwal ujian sekolah kemarin berjalan dengan baik, tinggal angketnya saja yang belum. Kemudian prosedur, tata cara dan sebagainya sudah berjalan insya Allah dengan baik. Kemudian saran saya selaku pengawas, sekolah perlu memfasilitasi sarana media untuk mendukung pembelajaran daring. Ya. Karena apa? Bisa saja di rumah itu orang tuanya yang tidak mampu, satu HP itu bisa dipakai oleh beberapa anak ya dari satu keluarga, sehingga itu harus ditoleransi. Penyelesaian tugas-tugas harus ditoleransi, jam-jamnya ditoleransi. Syukur kalau bisa 24 jam. Kemudian yang kedua, sebaiknya materi pembelajaran di rumah tidak perlu mengikuti roster ya. Roster itu artinya mata pelajaran yang rutin ya, jadwal yang rutin, tetapi dibuat jadwal pelajaran khusus COVID ini yang waktunya sudah diatur di bawah jam 12. Kemudian yang ketiga, perlu himbauan kepada orang tua wali siswa untuk memfasilitasi anaknya menggunakan Android, laptop atau PC yang lain agar bisa mengikuti pembelajaran daring. Ya. Kalau memang nggak mampu ya bisa saja daringnya mereka datang ke sekolah. Daring datang ke sekolah itu tentu kegiatannya harus ditata, harus dijaga. Agar apa? Agar tidak justru menimbulkan COVID. Saya kira pembinaan pengawas kepada panjenengan sedaya, kepala sekolah dan guru, untuk kali ini saya cukupkan dan kita kembali lagi untuk di Zoom. Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Kaprogli, Guru BK yang saya hormati, suaranya tadi terdengar nih, Pak Kaji? Terdengar nih?
Tadi saya mohon maaf tidak promo Bapak Ibu, tetapi memang itu bentuk kebahagiaan saya. Anak-anak SMK ternyata di musim yang galau ini, musim pagebluk COVID ini kan galau, membuat orang gelisah, tidak nyaman. Kalau berteman dengan siapa, dia jangan-jangan OTG. Kemudian kita menjadi tidak nyaman. Bahkan sampai ke masjid pun, ke musola pun kita juga tidak nyaman. Tidak boleh berjabat tangan dan seterusnya. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari pembinaan ini. Monggo, dipersilakan. Pak Sony mungkin ada ditakon nggih? Monggo Pak Sony kalau ada pertanyaan. Pokoknya jangan angel takon nggih.